Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada seluruh orang tua dan wali santri Pondok Pesantren Islahul Ummah Kota Tasikmalaya tahun ajaran 2022-2023. Insya Allah untuk acara sosialisasi akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, diberikan kesehatan, waktu yang lapang sehingga kita dapat berkumpul dalam pertemuan kali ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah, Umi dan Abi yang dirahmati Allah. Di pagi ini kita berjumpa dalam acara sosialisasi Pondok Pesantren Islahul Ummah Kota Tasikmalaya. Tahun ajaran 2022-2023. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, kepada Kepala Sekolah SMP IT Islahul Ummah Kota Tasikmalaya, Ustadzah Fitratullah SPD, kepadanya disilahkan. Terima kasih Ustadzah. Suaranya ada Ustadzah? Ada Ustadzah. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Islahul Ummah, Ustadz Rahman. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA IT Islahul Ummah, Umi Nida Nurfikaris SPD. Yang saya hormati Ustadz-Ustadzah yang hadir pada pertemuan kali ini. Dan tentunya yang saya hormati Bapak Ibu Wali Santri baru, khususnya mungkin SMP IT UBS, juga mungkin kepada Wali Santri SMA IT UBS tahun pelajaran 2022-2023. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini ya kita bisa bersilaturahmi walaupun mungkin baru bisa melalui media Zoom, tapi alhamdulillah kita masih dipertemukan di sini. Salawat salam marilah kita limpah curahkan kepada uswah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Wali Santri yang saya hormati, tentunya yang pertama ingin saya sampaikan adalah ahlan wa sahlan, selamat datang di keluarga besar, khususnya untuk Wali Santri SMP IT UBS yang insya Allah nanti kita akan bergabung di sekolah gitu ya, akan bersama-sama di sini dan tentunya alhamdulillah wa syukurillah, saya juga ucapkan terima kasih Umi dan Abi Wali Santri SMP IT UBS telah mempercayakan putri-putrinya untuk bisa bersekolah di sekolah kami di SMP IT UBS. Bapak Ibu Wali Santri yang saya hormati, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, sedikitlah mungkin ya, di pertemuan pertama ini, mungkin sebagai ya pertemuan pertama kita di sini, tentunya mungkin terkait dengan pendidikan sekolah yang itu menjadi apa ya, kewajiban di sini mungkin ya, kewajiban sekolah gitu ya untuk mendidik putri-putri ibu di sini. Terkait dengan itu tentunya akan banyak hal yang
apa ya yang perlu diketahui juga, tapi mungkin di sini secara umum saja bahwa pendidikan di SMP IT Ishaul Ummah secara umum akan sama dengan pendidikan di luar sana gitu ya. Karena kita SMP berarti kita menginduknya ke Dinas Pendidikan. Nah, tentunya secara umum akan sama yang putri-putri Bapak Ibu terima ya tentang pendidikan menengahnya, tetapi inilah kelebihannya ya, kelebihannya ketika putri-putri Ibu ya, putri-putri Bapak Ibu bersekolah di SMP IT IUBS, maka putri-putri Ibu akan mendapatkan materi yang lebih dibanding sekolah di luar sana. Artinya putri-putri Ibu akan memerlukan waktu yang mungkin cukup panjang, waktu yang mungkin harus serius gitu ya, karena mereka akan mendapat tambahan tentang materi-materi kepondokan. Selain mungkin nanti akan dijelaskan mungkin oleh pondok bahwa ada aktivitas-aktivitas pondok yang akan dilakukan di luar sekolah SMP begitu ya, dari pagi sampai siang mungkin begitu. Bapak Ibu Walisati yang saya hormati, insya Allah mungkin kami semua di sini beserta guru-guru SMP IT Ishaul Ummah, mudah-mudahan kami bisa memegang amanah yang diberikan Bapak Ibu gitu ya untuk mendidik putri-putrinya di sini, dan tentunya tidak 100% ya Bapak Ibu ya, pendidikan itu diserahkan ke sekolah. Yang mungkin ditekankan sekolah, kalau di sini mungkin karena kita ada di bawah yayasan, di bawah pondok pesantren, tentunya pondok pesantren atau sekolah hanya rumah kedua saja. Tapi jelas pendidikan yang paling utama ya berada di orang tuanya, kita semua ya. Mungkin saya sebagai orang tua, Bapak Ibu juga sebagai orang tua, itu tugas yang utamanya. Jadi tentunya dengan seperti ini ya kami harapkan kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama gitu ya dalam mendidik putri-putri Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan pendidikan ini tentunya ada aturan-aturan yang ya sewajarnya pasti ada gitu ya. Lebih-lebih kalau ini di pondok, kalau di sekolah ya aturan-aturan secara umum yang mungkin Bapak Ibu pahami begitu ya, ada beberapa hal. Misalnya saja mungkin terkait dengan administrasi atau terkait dengan permasalahan anak. Nah, dalam hal seperti ini ya kita nanti bisa bekerja sama, Ibu Bapak bisa bekerja sama, kemudian bisa saling memahami juga begitu. Ya beberapa urusan antara anak dan sekolah atau orang tua dengan sekolah. Insya Allah mungkin nanti ada aturan-aturan secara umum. Terkait dengan kegiatan mungkin di sekolah selama ini ya Bapak Ibu, sebagai pengetahuan saja di SMP IT UBS tentunya tidak hanya sekolah formal dari pagi sampai siang ya belajar materi-materi dari kedinasan juga dari pondok. Anak-anak juga insya Allah Bapak Ibu mereka mengikuti kegiatan eskul begitu, kegiatan ekstrakurikuler yang pasti mungkin seperti pramuka itu jelas ada karena memang itu eskul wajib dan yang lain-lainnya. Mungkin nanti juga akan diperkenalkan ketika pertemuan pertama santri masuk ke pondok gitu. Jadi nanti ada perkenalan sehingga anak-anak tidak hanya belajar saja, tapi ada kegiatan lain di luar kegiatan pondok. Bapak Ibu yang saya hormati, ya mudah-mudahan dengan menitipkannya putri-putri Bapak Ibu di SMP IT Ishaul Ummah, mari kita terus berdoa gitu ya, mudah-mudahan proses kegiatan belajar putri-putri Ibu ya, putri-putri Bapak Ibu itu diberikan kemudahan ya, mereka dimudahkan dalam menuntut ilmu, juga orang tuanya dimudahkan dalam menyelesaikan administrasinya, dan kita semua juga yang ada di sekolah mudah-mudahan bisa menyelenggarakan kegiatan sekolah sesuai dengan yang seharusnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sambutan dari saya. Sekali lagi ahlan wa sahlan di keluarga besar, khususnya di keluarga besar SMP IT IUBS. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustadzah Fitratullah SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA IT Islahul Ummah Boarding School Kota Tasikmalaya kepada Umi Nida Nurfika Dewi SPD, disilahkan. Atur nuhun Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Rahman, BALLB sebagai Mudir Pondok Pesantren Islahul Ummah. Yang saya hormati Ustadzah Fitratullah SPD sebagai Kepala Sekolah SMP IT Islahul Ummah. Yang saya hormati Bapak Ibu, Ayah Bunda, Umi Abi sekalian, wali santri baru, SMP dan SMA IT Boarding School Islahul Ummah Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa barik alaihi. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini untuk pertama kalinya Ayah Ibu, ya Bapak, Ayah Bunda, Bapak Ibu, Umi Abi, kita semua bertemu meskipun dalam media daring ya gitu. Tapi alhamdulillah ini sebuah kenikmatan yang Allah berikan untuk kita semua diberi kesehatan untuk bertemu dalam rangka menghantarkan pendidikan anak-anak kita insya Allah untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Ya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah, kita limpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah Bunda, Umi Abi sekalian, mungkin sebetulnya yang akan saya sampaikan tidak jauh berbeda dengan yang sudah disampaikan oleh Ustadzah Fitratullah ya, sebagai Kepala Sekolah SMP, karena pada dasarnya kalau sekolah formal sudah jelas panduannya gitu, insya Allah kita mengikuti kurikulum dari Kemendikbud gitu ya. Hanya mungkin karena di sini ada kekhasan gitu ya, ananda-ananda sekalian nanti memasuki pondok, maka kita memadukan kurikulum pesantren dengan kurikulum formal gitu ya dari Kemendikbud. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti ini niat kita, tujuan kita untuk menjadikan anak-anak kita solehah gitu ya, cerdas dan mandiri, mudah-mudahan gitu Allah mudahkan untuk tercapai. Amin ya rabbal alamin. Nah, teknis sekolah sebenarnya tidak jauh berbeda ya Bunda. Kurikulum kita mengikuti seluruh kurikulum yang dipakai oleh Kemendikbud beserta perubahan-perubahannya. Hanya saja dalam beberapa sisi kita lakukan penyesuaian khususnya yang SMA gitu ya, sesuai dengan target-target yang ingin dicapai baik oleh sekolah maupun oleh pondok pesantren. Insya Allah kita buatkan struktur pembelajaran gitu ya, yang mudah-mudahan bisa menjadikan anak-anak enjoy belajar gitu ya, tidak terbebani, dan harapan kita semua bisa menghasilkan prestasi yang baik untuk kedepannya sekiranya Anda semua ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena memang kalau SMA biasanya target dari kita semua anak-anak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi ya, dengan berbagai bidang sesuai dengan potensi atau sesuai dengan bakat dan minat anak-anak kita semua. Nah, sama dengan Ustadzah Fitratullah tadi mungkin ya, insya Allah komunikasi, kemudian kerjasama di antara kita dari pihak pondok, sekolah, dan ayah bunda sebagai orang tua sangat diharapkan terjalin dengan baik agar seluruh proses dari pembelajaran anak-anak kita di SMA
karena saya amanahnya di SMA ya. Nah, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan optimal gitu ya, dan terjalin kerjasama dan komunikasi antara kita semuanya dengan baik di dalam membimbing anak-anak kita di dalam proses pembelajaran. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat datang kepada ayah bunda, khususnya yang kelas 10 ya, umumnya semuanya, yang kelas 7 dan kelas 10, selamat bergabung dalam keluarga besar Pondok Pesantren Islahul Ummah Kota Tasikmalaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Nida Nur PKDW SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dari Mudir Pondok Pesantren Islahul Ummah Kota Tasikmalaya. Kepada Al Mukarrom Kiai Haji Muhammad Rahman BA LLB, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalam ala rasuli al-mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA IT Islahul Ummah Umi Nida, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Islahul Ummah Ustadzah Fitratullah, yang saya hormati Ustadzah dan Ustadz yang di Islahul Ummah, yang saya hormati Bapak, Ibu, Abi, dan Umi yang insya Allah pada kesempatan pagi ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada acara sosialisasi santriwati baru Pondok Pesantren Islahul Ummah. Walaupun pertemuan kita masih pertemuan online dengan Zoom, tetapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi kehusuan kita untuk mengikuti rangkaian acara demi acara. Salawat serta salam teruntuk Rasulullah SAW, karena dengan wasilah beliau alhamdulillah kita masih menjadi pengikut sunnah Rasulullah SAW. Bapak, Ibu, Abi, dan Umi yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengatakan kepada menceritakan pada surat Al-Baqarah bagaimana Nabi Yakub alaihissalam itu pernah bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah setelah sepeninggalanku. Kemudian anak-anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Bahwasanya sesungguhnya setelah peninggalnya Nabi Yakub, maka kami tetap akan menyembah Tuhan yang disembah oleh bapak kami, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Wa nahnu muslimun, wa nahnu lahu muslimun, dan sesungguhnya kami tetap orang-orang yang Islam, orang-orang yang selalu menyerahkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Pertama mungkin kami mengucapkan ahlan wa sahlan bikudumikum. Ahlan wa sahlan, selamat datang Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan anak-anaknya di sekolah kami di Pondok Pesantren Islahul Ummah. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Abi, dan Umi yang sudah memilih Pondok Pesantren Islahul Ummah sebagai sekolah yang dipilih oleh Bapak, Ibu, karena Islahul Ummah adalah sebagai pondok pesantren yang tepat untuk Bapak, untuk anak Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, bahwa
tentunya ponpes ataupun pondok pesantren sebagai benteng dari serangan moral yang akhir-akhir ini banyak menyerang kepada anak-anak kita semuanya, khususnya anak-anak Muslim. Kalau dulu penjajah Belanda, penjajah Jepang, penjajah dari Eropa itu banyak menjajah, menyerang negara kita dengan serangan senjata. Tapi ternyata sekarang banyak menyerang negara kita dengan serangan moral tentunya. Dan ini cukup mengkhawatirkan khususnya untuk anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa pendidikan anak-anak adalah tanggung jawab kita sama-sama. Dan tentunya adalah pendidikan yang paling utama adalah di keluarga. Ya, kemudian kami di sekolah dan di pondok adalah pendidikan yang kedua, karena yang paling utama adalah dorongan ataupun motivasi dari keluarga. Kemudian juga ada salah satu nasihat yang sangat penting yang diberikan oleh imam madhab kita, yaitu Imam Madhab Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i pernah mengatakan kepada siapapun yang ingin mencari ilmu dengan satu nasihat yang cukup ini viral dan cukup banyak dikenal oleh para pencari ilmu. Salah satu nasihatnya adalah akhi lan tanalul ilmah, bahwasanya saudaraku, kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali zaka. Yang pertama adalah zaka adalah kepintaran. Jadi kita tidak akan mendapatkan ilmu kalau kita tidak mendorong kita untuk menjadi orang yang pintar. Kemudian hirsun, kemudian semangat, ya. Ada ambisi untuk mencari ilmu. Kemudian istihad, bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Kemudian dirham, kemudian dirham itu artinya ada biaya gitu. Karena tentunya ketika kita mencari ilmu butuh biaya, ya, untuk mendapatkan ilmu itu sendiri. Kemudian suhbatu ustadin, itu tetap bersama dengan para ustadz ataupun ustadah. Jadi tentunya abi, umi, kemudian bapak, ibu tetap memberikan motivasi kepada anak-anaknya jika nanti sudah berada di pondok, tetap harus menasihati mereka agar suhbatu ustadz, yaitu menyertai anak-anaknya supaya menyertai ustadz ataupun ustadahnya, supaya tetap mengakrabkan diri mereka dengan para gurunya. Kemudian yang terakhir ada tulu zaman, yaitu panjang waktunya, karena mencari ilmu itu sangat panjang, ya, sangat panjang, ya, butuh kesabaran, butuh keikhlasan, ya, karena memang di pondok itu kan kita diajarkan hidup dengan kesederhanaan, ya. Kita di pondok diajarkan hidup dengan mandiri, keterbatasan. Jika nanti Bapak, Ibu kemudian menghadapi keluhan atau komplain dari anak-anak kita terkait keterbatasan fasilitas, kemudian kesederhanaan fasilitas dan sebagainya, tentunya kami mengharapkan dari pondok Bapak Ibu agar menguatkan anak-anak gitu. Karena memang anak-anak kita diajarkan di pondok untuk hidup sederhana, hidup mandiri dengan segala keterbatasan. Bukan untuk menikmati fasilitas yang wah, atau fasilitas yang semua serba ada gitu. Tapi anak-anak kita diajarkan untuk hidup sederhana agar apa? Agar nanti ketika mereka keluar dari pondok, maka mereka sudah siap, ya, dengan semua warna-warni kehidupan yang insya Allah mereka akan nanti hadapi kelak setelah mereka menamatkan mereka dari pondok. Maka tentunya kami mengharapkan dari Bapak Ibu agar menguatkan anak-anak, mendukung, memberikan motivasi yang kuat agar mereka tetap berada di pondok pesantren Islahul Ummah. Dan karena yang paling penting adalah di pondok pesantren adalah bagaimana anak-anak itu tetap menjadi orang yang beradab, berakhlak, dan beragama, karena itu yang paling penting dibandingkan prestasi-prestasi dunia yang lain. Apalah artinya anak-anak kita berprestasi tetapi nol akhlaknya, nol moralnya, nol agamanya. Karena yang paling penting adalah agama, dan agama, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya, mata budu namim ba'di, apa yang kalian akan sembah setelah sepeninggalkanku. Kemudian dijawab oleh anak-anak Nabi Yakub, na'budu ilahaka wa ilaha abaik, bahwa kami akan tetap menyembah Tuhan kami dan Tuhan bapak-bapak kami.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, Abi, Umi, Bapak, Ibu, karena tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP IT, Kepala Sekolah SMA IT. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan sedikit ya memberi pengetahuan tentang Pondok Pesantren Islahul Ummah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kepada Mukarrom, Mudir Pondok Pesantren Islahul Ummah Kota Tasikmalaya, Kiai Haji Muhammad Rahman BALLB yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu sosialisasi dari Pondok Pesantren Islahul Ummah Kota Tasikmalaya. Untuk sosialisasi ini akan disampaikan oleh Koordinator Pondok Pesantren Islahul Ummah Kota Tasikmalaya kepada Ustadzah Ratna Wulansari SEI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya, Ibu Bapak santriwati Islahul Ummah. Di sini saya Ustadzah Wulan sebagai Kepala Asrama Pondok Pesantren Islahul Ummah. Di sini mungkin saya akan menyampaikan langsung aja apa ya. Umi Abis saya akan menyampaikan mungkin terkait apa aja sih yang harus dibawa anak-anak ke asrama gitu ya, alat-alat pribadi mungkin ya. Nah sebelumnya mungkin nanti di sini akan ada listnya akan dibagikan apa aja yang harus dibawa gitu ya. Tapi mungkin sebelumnya anak-anak di sini Umi Abis semuanya diwajibkan untuk memakai gamis gitu ya, kemudian kerudungnya yang L. Nah, rambutnya juga tidak boleh menyerupai laki-laki, kuku juga harus bersih dan pendek, gitu ya. Itu mungkin tampilan anak-anak. Kemudian juga nanti di asrama ada beberapa fasilitas seperti ranjang yang tingkat, kemudian lemari kayu, juga disediakan dispenser, ada juga setrikaan, kemudian lemari kayu ya buat anak-anak. Nah di sini ada ya standar penampilan santriwati Pondok Pesantren Islahul Ummah, kemudian standar fasilitas dan perlengkapan santriwati. Dan di sini bisa dibaca mungkin apa ya perlengkapan santriwatinya seperti apa. Cuma di bawah mungkin yang harus dibawa oleh anak-anak ada di list paling bawah ya. Ini perlengkapan yang harus dibawa oleh anak-anak. Yang pertama mukena polos warna bebas dan juga mukena putih, jadi harus membawa 2 mukena. Dan yang kemudian Al-Quran, Mushaf Usmani, Maksurat Sugro, ada sejadah tipis yang mudah dicuci, dan di sini gamis maksimal 6 pasang, tidak boleh bukan 6 pasang ya, tapi 6 ya, maksimal 6 jumlahnya, tidak boleh berbahan jins, tidak ada ketan di pinggang. Nah, di sini jilbab bahan kaos warna putih menutupi siku, ukurannya minimal ukuran L ya, 2. Kemudian jilbab bahan kaos warna bebas menutupi siku minimal ukuran L. Wajib menutupi dada sampai siku tidak transparan dan tidak ketat. Untuk sandal jepit untuk kelas 7 warnanya hijau, diberi label nama, dan sandal jepit mohon maaf di sini kelas 10 ya. Kalau 10 warnanya ungu ya, dan diberi label nama. Kalau misalnya tidak ada, bisa nanti beli di Koponten ya Pak ya. Kemudian baju tidur celana panjang dan lengan panjang maksimal 3 pasang. Kemudian juga celana panjang yang longgar untuk dalaman, sikut. Nah dalam cukupnya, singlet secukupnya, bra cukupnya, kaos kaki panjang minimal sampai betis cukupnya. Spray ukuran 190 x 70 cm. Nah di sini untuk spray dan sarung bantal gitu ya, tidak bergambar hewan ataupun makhluk hidup lainnya. Nah bantal juga bawa dari rumah. Kemudian selanjutnya nah sabun atau alat mandi ya secukupnya juga.
deterjen juga secukupnya. Kemudian sikat cuci, obat pribadi mungkin bagi anak-anak yang punya penyakit mah atau apapun itu, silakan diambil. Multivitamin, vitamin C bisa juga habatus sauda, ada ya, madu habatus sauda, hand sanitizer, masker kain diberi nama. Nah, di sini sepatu olahraga dominan warna hitam. Jadi memang untuk anak-anak hanya diwajibkan membawa sepatu olahraga karena memang rak sepatunya hanya cukup untuk sepatu olahraga dan juga sandal yang dipakai di asrama. Nah, di sini piring melamin warna biru jika dibawa dari rumah harus diberi label nama. Botol minum, sendok melamin juga semuanya diberi nama. Kalau tidak bisa dipesan di Kopontren, sekolah 1, hanger dan jepitan baju 1, gunting kuku, stok tempel, plastik kecil hitam untuk membuang pembalut, kemudian buku tulis 2 lusin, alat tulis, penghapus secukupnya, deodoran 1 ya. Jadi memang di sini ada barang-barang juga yang tidak diperkenankan atau dibawa ke asrama seperti celana pendek atau celana 3/4, celana jeans, celana ketat, kemudian alat komunikasi, kamus digital, MP3, kamera, mini TV dan sejenisnya, tape recorder, poster, gambar foto yang tidak layak, buku majalah atau koran yang tidak berhubungan dengan pembelajaran atau yang tidak Islami. Kemudian selanjutnya barang-barang yang tidak boleh dibawa ke asrama senjata tajam, CD, gitu, Al-Quran digital, buku kenangan angkatan saat SD, mie instan, ini makanannya mie instan dan cabai memang tidak diperbolehkan. Perhiasan, jadi anak-anak hanya memakai anting saja ya. Untuk emasnya hanya anting saja, yang lainnya tidak diperbolehkan. Plat pick up juga tidak boleh, kutek juga tidak boleh. Uang lebih dari 150. Jadi kalau untuk uang sampai saat ini masih dititipkan di wali asramanya. Untuk bekal sehari-hari itu dititip di wali asrama. Jadi anak-anak memang tidak boleh memegang uang cash di atas 150.000. Kemudian kartu monopoli, guling. Nah, di sini memang guling tidak diperbolehkan, tapi kadang memang ada anak yang tidak bisa tidur kalau nggak pakai guling. Jadi mangga dipersilahkan, tapi memang tidak terlalu besar ya Pak ya, cukup ukurannya standar saja. Kemudian gitar, alat musik lainnya, kartu ATM, boneka lebih dari 1, jadi boneka hanya diperbolehkan 1 dan itu pun tidak terlalu besar ya Pak. Kemudian hair dryer, setrika tidak boleh karena sudah ada di asrama, alat masak juga tidak boleh, kipas angin yang di charger juga boleh, dan software. Dan di sini ada catatan, setiap barang yang dibawa ke asrama harus diberi nama permanen, kemudian tidak diperkenankan menambah pakaian lain selain yang tercantum pada perlengkapan di atas. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu mungkin ada gimana dengan jaket atau anak saya misalnya tidak bisa kedinginan, itu nggak boleh ya disampaikan, kecuali mungkin yang tidak boleh itu hoodie ya Pak ya, yang ada kupluknya. Nah, kemudian makanan ringan atau sejenisnya dibawa dalam jumlah secukupnya, tidak diperkenankan membawa wadah yang lain seperti keranjang baju atau keranjang makanan gitu ya. Nah, pengecekan akan dilakukan oleh ustadzah di asrama ketika anak-anak datang nanti. Semua barang akan kami diperiksa dulu ya sama ustadzah asramanya. Kalau misalnya ada barang yang tidak sesuai dengan ketentuan akan disita dan dikembalikan ke orang tua. Nah, barang yang ada di atas itu tidak harus baru, dan barang-barang yang dibawa harganya tidak boleh dari 250.000. Kalaupun nanti misalnya ada yang mau beli dari Kopontren, mangga silahkan menghubungi Ustadzah Zahra, nomor handphonenya ada di sana, kemudian rekeningnya juga ada di sana. Untuk makanan ringan, alat mandi, sena jepit, yang lain-lain ada tersedia di Umar, bisa dibeli di Umar. Nah, ini mungkin contoh gambar-gambar yang dibawa. Ini sandal, sepatu olahraga yang dominasi hitam. Kemudian ini hanger dan jepitannya memang diusahakan seperti gambar ya Umi ya, karena memang kan anak-anak ada laundry, jadi hanger dan jepitan ini dipakai untuk menjemur dalaman gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak memakan tempat. Dan ini juga stok tempel untuk nanti
menggantungkan tas gitu ya Mi ya. Nah itu mungkin barang-barang, contoh barang-barang yang harus dibawa ke asrama. Oke, selanjutnya di sini juga ada nanti barang-barang yang tidak boleh ya, yang tidak boleh dibawa ke asrama itu. Yang pertama ini nih celana jeans, kemudian celana 3/4, gamis yang ada kerutan di pinggang, dan juga kipas ya, kipas mini portable. Itu mungkin ya Bapak Ibu barang-barang atau alat-alat pribadi yang harus dibawa oleh anak-anak ke asrama dan juga yang tidak boleh dibawa ke asrama. Itu mungkin ya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ustadzah Ratna Wulansari sebagai Kepala Asrama Pondok Pesantren Islahul Ummah Kota Tasikmalaya. Untuk selanjutnya yaitu sosialisasi dari bagian keuangan kepada Ustadzah Jahra Aulia Filzah Firdaus SE, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Lisiana yang sudah memberikan saya kesempatan. Kepada orang tua, wali santri, perkenalkan saya Zahra Aulia sebagai keuangan pondok pesantren. Di sini akan sedikit menjelaskan terkait dengan keuangan pondok yang nantinya akan Umi dan Abi tunaikan setiap bulannya. Untuk sekarang selepas masa COVID ini kita sudah membuka lagi Umi dan Abi untuk pembayaran offline. Jadi sudah bisa datang ke sekolah lagi. Nah, untuk alur pembayaran offline-nya sendiri, yang pertama Umi dan Abi silahkan datang ke Pondok Pesantren Islahul Ummah. Kemudian nanti akan ketemu Pak Satpam dan dari Pak Satpam akan diarahkan langsung ke kantor SMP bertemu dengan Ustazah Siti di kantor. Nah, untuk jadwal pembayaran offline-nya bisa pada hari Senin sampai hari Kamis jam 8 sampai jam 1 siang dan hari Sabtu jam 8 sampai jam 12 siang. Lebih baik sebelumnya memang Umi dan Abi silahkan chat dulu ke admin keuangan. Untuk admin keuangan nanti nomornya akan di-share karena setiap bulannya insya Allah Umi dan Abi akan mendapatkan reminder dari kami untuk pembayaran iuran ini. Jadi nanti nomornya insya Allah akan ngechat Umi dan Abi duluan. Nah untuk iuran online-nya, jadi kita juga bisa by transfer Umi dan Abi. Jadi untuk alurnya adalah wali santri melakukan pembayaran iuran sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Ini sudah sesuai dengan MOU yang disepakati oleh Umi dan Abi dengan pondok kemarin ketika daftar ulang. Nah, kemudian nanti wali santri silahkan mengirimkan bukti transfernya ke nomor admin keuangan. Dari nomor admin itu nanti akan mengirimkan kwitansi online kepada Umi dan Abi. Dan nanti wali santri harap menyimpan kwitansi online yang sudah diberikan. Jadi mohon dengan sangat untuk kwitansi online-nya Umi dan Abi boleh membuat folder khusus di handphone supaya nanti kwitansinya tidak tercecer ya Umi, untuk mengurangi adanya miskomunikasi nanti dengan keuangan kalau nanti tiba-tiba ada yang salah atau catatan kita berbeda, nanti Umi dan Abi silahkan serahkan kwitansi online yang sudah diterima setiap bulannya. Nah, ini untuk bentuk kwitansi online yang akan Umi dan Abi dapatkan setiap bulannya kalau bayar SPP. Next, oke. Nah, ini ada ketentuan sanksi keterlambatan pembayaran tagihan sekolah. Yang pertama,
Apabila pembayaran SPP bulanan terlambat lebih dari 2 bulan, maka berlaku konsekuensi administrasi berupa peringatan peringatan tulisan by WhatsApp kepada orang tua murid. Jadi nanti setiap bulannya memang akan diingatkan. Nah, apabila Umi dan Abi ternyata terlambat membayar 2 bulan, peringatannya tetap masih di WhatsApp. Dan kemudian apabila pembayaran SPP bulanan terlambat lebih dari 6 bulan, maka berlaku konsekuensi peringatan berupa surat panggilan 1 kepada orang tua murid. Nah, ini bisa nanti dipanggil ke sekolah sesuai dengan kesepakatan atau nanti di WhatsApp, masih di WhatsApp saja. Yang ketiga, apabila pembayaran SPP bulanan terlambat lebih dari 8 bulan, maka berlaku konsekuensi administrasi berupa peringatan tulisan surat panggilan 2 kepada orang tua. Nah, kalau ini kemungkinan besar nantinya Umi dan Abi akan dipanggil ke sekolah untuk bersilaturahmi. Nanti bisa ngobrol dengan keuangan ataupun dengan mudir Islahul Ummah. Kemudian yang terakhir, apabila pembayaran SPP bulanan terlambat lebih dari 10 bulan atau tagihan mencapai 10 juta, maka berlaku konsekuensi murid akan dikembalikan atau dipulangkan sementara dengan terlebih dahulu akan dikonfirmasi via WhatsApp atau melalui surat pemberitahuan kepada orang tua. Begitu Umi dan Abi. Jadi kalau nanti tiba-tiba SPP-nya tagihannya sudah lebih dari 10 juta, kemungkinan Umi dan Abi akan mendapatkan surat panggilan dari kami untuk menjemput Ananda. Gitu. Siap. Next. Terima kasih Umi. Sekian dari saya sebagai keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadzah Zahra yang telah menyampaikan dari bagian keuangan. Untuk selanjutnya Umi Abi ada sesi tanya jawab. Untuk termin pertama dibuka 3 pertanyaan. Baik, bagi Umi dan Abi yang ingin bertanya, disilahkan. Untuk Umi dan Abi yang ingin bertanya, bisa via chat atau langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya orang tua dari Haipa Renata Hadipurita dari Pangandaran. Iya. Ya, anak saya kan masih minum susu. Ya. Boleh Gimana bawa Umi? ke pondok nggak? Sebentar Umi. Gimana Umi? Saya orang tua dari Haipa Renata Hadipurita. Ya. Anak saya kan masih minum susu tuh. Iya. Boleh nggak bawa susu ke pondok? Susunya makannya kurang gitu loh. Oh iya. Itu untuk pertanyaan pertama kepada Ustadzah Hulan, pertanyaannya anaknya masih minum susu, jadi apakah boleh membawa susu ke asrama? Ya. Iya. Kalau untuk susu boleh ya Umi, boleh dibawa karena alhamdulillah di setiap asrama kita menyediakan dispenser. Jadi boleh kalau untuk bawa susu. Minimal berapa dus saja? Kan suka dibatas minimal berapa? Iya. Bawa susunya. Minimal berapa dus katanya Ustazah? Minimal berapa dus? Oh, minimal harus ada. Ya Umi, secukupnya
di lemari mungkin ya mangga. 1, 2 juga mangga Umi sih, insya Allah masih cukup di lemari. Ya langsung. Enggak, soalnya kan ngomong kalau lebih dari 2 dus gitu, biasanya kan sebulan anak saya 8 dusan. Iya. Nanti disita gitu takutnya. Ya sih Umi mangga itu sih kalau misalnya mau berapa dus yang penting masuk di lemari sih Mi gitu. Kalau misalnya bisa kalau sekarang dikirim 2 dulu, nanti kalau habis bisa dikirim lagi juga bisa sih Mi. Oh gitu, enggak. Ya, makasih Umi. Ya. Sama-sama. Oke, untuk selanjutnya barangkali ada Umi dan Abi yang ingin ditanyakan. Oh, ini dari Gimana? ada yang bertanya, Ustadzah, untuk anak-anak yang baru kapan ke asramanya? Pada Ustadzah Hulan, untuk anak-anak yang baru kapan ke asramanya? Insya Allah 17 Juni nanti. Juli. 17 Juli, jadi insya Allah nanti kedatangan anak-anak. Assalamualaikum. Kedua kami syafati, jadi dari jam 8 sampai jam 12 siang, anak-anak datang kemudian registrasi. Jadi setelah itu barang-barang akan dicek di masjid, sementara orang tua menunggu di masjid. Setelah pemeriksaan barang, orang tua boleh kembali pulang karena memang anak-anak tidak bisa menyimpan kopernya di asrama, memang harus dibawa pulang. Ya, jadi Umi dan Abi untuk kedatangan santriwati baru, untuk kedatangannya tanggal 17 Juli. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Ustazah, mohon maaf kalau untuk bawa boneka apakah diperbolehkan atau tidak? Iya, masih diperbolehkan Umi ya, tapi mungkin 1 dan itu pun tidak terlalu besar ya Mi ya. Masih diperbolehkan. Tadi ada Umi siapa yang mau bertanya? Umi Najila Latifah Husna. Oh iya. Ini mau bertanya. Ada yang ditanyakan, Umi? Ya, ini anak saya kan maaf ya punya kelainan hiperpigmentasi. Jadi tiap bulan tuh harus beli krem ke dokter kulit. Itu apa bisa izin atau gimana? Karena memang kadang-kadang harus dilihat dulu sama dokternya kondisi kulitnya. Gimana untuk perizinannya? Ya. Karena kalau nggak maaf Ustadzah, karena kalau nggak pakai krem, kasihan kayak daki gitu Ustadzah. Jadi kan anak perempuan, apalagi di sana anak cewek semua ya. Jadi takut minder. Saya juga di sini. Mangga Umi, mangga itu perizinan ada ya Umi ya. Oh iya. Mungkin nanti WhatsApp lagi aja gitu jam berapa. Tapi biasanya Mi, Ana mengizinkan anak-anak itu setelah beres KBMI gitu, misalnya libur gitu kan, atau misalnya nanti disesuaikan dengan dokter kulit bukanya jam berapa, enggak nanti bisa dikomunikasikan. Oh ya, kebetulan dokter kulitnya juga bukanya malam gitu, jadi pasti iya. Ini soalnya tiap hari harus pakai gitu. Kalau ya ini juga mau ini takutnya pas kelihatan kayak punya daki gitu ya di ininya di leher di ini. Padahal itu bukan daki gitu. Saya dulu waktu kecil saya gosok-gosok sampai anaknya itu lecet Ustadzah. Ternyata itu ada kelainan hormonal gitu. Jadi ya makasih kalau udah ada ini. Jadi nanti kalau suatu waktu saya harus konsulin lagi ke dokter, mungkin minta izin buat ini Najila Latifah Husna ya. Mohon mangga Umi, mohon. Makasih. Assalamualaikum. Sama Umi. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadzah, untuk mukena yang berwarna bebas, apa boleh ada motifnya? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, setelah masuk ke SMP atau setelah masuk pondok, berapa lama boleh ditengoknya? Dari kedatangan berapa lama boleh? Ya untuk yang mukena ya saya langsung jawab. Jadi memang polos ya, diutamakan polos. Jadi memang tidak ada motifnya. Kemudian yang untuk pertama ya, anak-anak tidak bisa ditengok dan tidak bisa nelpon untuk orang tua sekitar 40
hari ini izinkan kami untuk lebih mengenal anak-anak selama 40 hari ini tidak bisa ditelepon dan tidak bisa ditengok dulu gitu. Nah setelah itu mungkin nanti di sini ada pengeluaran gitu ya yang berupa reward dan juga ada nengok boleh Umi. Tapi kapan ya berapa lama boleh nengoknya? Nah sebenarnya Umi kalau waktu untuk menengok dari kami juga tidak membatasi ya, tapi mungkin pengalaman dari kita untuk menengok itu memang tidak terlalu lama juga ya Mia, karena khawatir anak drama gitu ya Mia. Jadi kalau menengok mangga, cuma memang nanti mungkin sampai saat ini sih belum dibatasi ya Mia, tapi kekhawatiran kami selama ini ada orang tua yang memang nengok setiap hari terus sering, jadi memang bukan juga. Jadi untuk menengok, mungkin untuk pertama kan tidak per hari tidak boleh nengok, misalnya bisa mungkin Umi 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, gitu ya. Kemudian di sini mohon maaf langsung mana baca ya Ustazah Lisi ya. Ustazah jika kondisi anak sakit berobat di mana ya? Baik. Umi jadi memang di sini alhamdulillah ya ada klinik kan ya. Jadi nanti anak itu hari pertama kita observasi dulu apa flu atau demam dan lain sebagainya, kita komunikasikan dengan bagian klinik ada gitu ya, jadi dikasih obat dan hari ketiga ini anak masih tidak ada perbaikan ya belum sehat, kami bawa ke klinik yang memang ada di depan asrama, ada klinik Asauda, kita bawa ke sana gitu ya. Kalau misalnya kata dokternya ini anak harus diistirahat di rumah, mau dipulangkan ya kami pulangkan. Tapi kalau kata dokternya masih bisa di dalam gitu ya, berarti belum bisa kami pulangkan. Jadi seperti itu Umi. Kalau untuk anak yang sakit, insya Allah di dalam juga memang ketua yayasan juga Ustaz ini apa dokter ya Umi ya. Jadi memang selalu kita konsultasi kalau ada anak yang sakit. Seperti itu mungkin Umi. Tadi ada yang raise hand, Umi Salwa. Barangkali ada yang ditanyakan. Ya, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan, Umi? Oh iya, saya Salwa. Bentar. Ya. Saya orang tuanya Salwa dari Sadong Hilir. Iya. Mau bertanya, Ustazah, terkait keuangan. Terus kita apa? Atena kan di kanan? Pilih kakak tuh. Udah langsung. Oke. Untuk Umi Salwa, ini yang ditanyakan terkait keuangan biaya masuk, batasnya sampai kapan? Sampai bulan Juli. Kalau seandainya bulan Juli masih belum bisa lunas, apa ada penambahan atau perpanjangan waktu? Enggak. Kalau ada, sampai kapan? Untuk masalah keuangan ini kepada Ustazah Zahra, mungkin bisa menjawab. Kepada Ustazah Zahra. Iya, Ustazah sebentar. Kalau enggak. Ya, Umi, untuk terkait batas yang sudah ditentukan itu, sebenarnya selama belum mencapai batas, mungkin selama ada konfirmasi akan kami pertimbangkan lagi ke depannya. Tapi kalau tiba-tiba nggak ada konfirmasi apa-apa ke kita, nanti itu yang akan jadi miskomunikasi. Jadi kalau ada apa-apa, Umi dan Nabi silahkan langsung chat admin keuangannya aja. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.
Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadzah, apakah boleh bawa buku bacaan seperti buku adab, buku kumpulan soal-soal, dan buku kumpulan rumus? Kepada Ustadzah Wulan bisa dijawab. Ustadzah Wulan. Oke, Ustaz Desi, mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Untuk pembawaan buku bacaan, Ustadzah, apakah boleh seperti buku adab, buku kumpulan soal, dan buku rumus? Apakah boleh membawa buku-buku seperti itu? Oke. Ya, Umi, kalau untuk buku kumpulan rumus dan sebagainya itu diperbolehkan, cuma mungkin kalau untuk seperti komik, novel belum bisa kami perbolehkan dibawa ke asrama, karena kalau novel itu ada di literasi ya, ada di perpustakaan, jadi memang anak-anak fokus bacanya di perpustakaan, tidak dibawa ke asrama. Terima kasih Ustadzah Wulan. Ini masih ada pertanyaan. Maaf Ustadzah, selama nggak boleh nengok dan video call yang 40 hari itu, apakah boleh lewat ustadzahnya? Enggak. Nelfon ke anaknya atau video call ke anaknya lewat wali asrama maksudnya? Kalau misalnya ke anaknya lewat wali asrama tetap tidak diperbolehkan, tetapi kalau mau bertanya terkait anaknya ke wali asrama masih diperbolehkan. Gitu, untuk Bapak Nasihin, untuk Abi Nasihin. Untuk Umi Dewi mungkin ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya dengan Dewi dari Kota Tasik. Di sini yang mau saya tanyakan itu untuk yang dalaman, celana dalaman untuk anak ya. Itu boleh legging nggak? Legging yang ada longgar. Maksudnya longgar itu gimana sih? Saya pasti belum paham juga gitu ya. Yang untuk dalaman, celana dalaman, celana panjang dan longgar untuk dalaman. Ya, itu. Terus pertanyaan kedua, itu kan tadi maskernya harus masker kain ya. Masker kain yang dikasih nama. Bentar, ini nggak kedengar. Ya, untuk masker itu boleh nggak kalau maskernya yang disposable gitu, yang sekali pakai gitu ya. Jadi bukan masker kain. Terus yang ketiganya itu untuk sepatu sekolah, apakah pakai sepatu olahraga? Apa ada khusus sepatu buat sekolah gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah Wulan, untuk pertanyaan yang pertama, untuk legging yang longgar atau celana rangkap yang biasa dipakai santriwati itu, yang dimaksud dengan celana longgar itu seperti apa, atau legging longgar itu seperti apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk penggunaan masker, apakah boleh menggunakan masker yang lebih fleksibel, apa yang lebih yang satu kali pakai. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, Umi, pertanyaan ketiga bisa diulangi? Maaf, untuk pertanyaan yang ketiga itu sepatu yang iya, buat sepatu sekolah. Untuk sepatu sekolah, apakah ada sepatu khusus selain sepatu olahraga? Iya. Terus mungkin lebih jelas, lebih deskriptif. Ya, iya seperti itu. Ya, terima kasih. Umi, jadi kalau untuk tadi celana ya dalaman itu memang dalaman yang celana yang ada longgar, tidak juga gitu ya. Kemudian kalau kemudian maaf Ustaz. Jadi bisa dipakai ke sekolah dan juga bisa dipakai olahraga. Jadi memang cuma satu aja gitu Umi untuk sepatu. Kemudian masker boleh Umi, enggak? Kalau yang sekali pakai juga tidak apa-apa, silahkan aja diperbolehkan. Ustazah, maaf tadi suaranya yang gimana gitu, soalnya tadi suaranya yang Ustazah kecil jadi nggak begitu jelas kedengarannya. Maaf. Mohon dijelaskan lagi. Yang mana, Umi?
Yang itu, yang celana panjang yang longgar, itu tadi Ustazah menjelaskannya suaranya kelelep gitu di saya, jadi nggak kedengaran. Oh iya. Jadi Ustazah Hulan bisa jelaskan lagi untuk yang penjelasan dari ini legging. daleman ya, Mi, ya, daleman celana panjang, tapi memang diusahakan agak sedikit longgar ya, Mi, ya, tidak terlalu membentuk kaki gitu, Mi. Oh, jadi leggingnya bukan legging yang ngetat ya, legging yang kayak training itu apa gimana ya, Mi? Umi, Ustaz, maaf. Sebentar, Umi, mohon, ini belum kedengaran. Ini baju amanah. Tahun jadi bangun pagi. Ada pertanyaan lagi? Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah boleh membawa kamus bahasa Jepang? Oke. Kamus bahasa Jepang, enggak sih, Mi, masih diperbolehkan. Enggak, masih diperbolehkan sih, enggak boleh aja. Ini Ustazah mau menanyakan, ini kan di sini membawa legging atau celana dalaman itu kan 2 ya, sedangkan gamisnya itu 6, itu gimana ya Ustazah? Soalnya kan dari hari Senin sampai hari Selasa itu 2 emang cukup gitu, dari hari Senin sampai hari Minggu itu emang cukup gitu, nggak apa cuman 2 aja gitu. Kepada Ustazah Hulan, untuk jumlah celana dalaman yang dipakai rangkap anak-anak itu apakah 2 cukup untuk digunakan 1 minggu apa enggak? Untuk dalaman ini yang celana ya Ustazah ya? Iya, yang celana yang rangkap. Celana. Ya, sedangkan gamisnya kan 6 ya, dibuat dipakai buat sekolah. Sering pakai juga yang baju tidur, celana tidurnya. Jadi insya Allah cukup. Oh iya, mau menanyakan lagi, itu kan gamisnya itu udah sama kerudung, apa emang kerudungnya yang ditentuin, yang dipakai sama gamisnya, apa gimana? Untuk gamisnya, untuk kerudungnya, apakah kerudung yang pasangan gamisnya atau kerudungnya yang ditentukan di perlengkapan yang harus dibawa? Itu adalah untuk pertanyaannya. Sekali lagi, untuk pertanyaan dari Umi Rini tadi, untuk kerudung yang dibawa, jumlahnya apakah pasangan dari gamis yang 6 itu atau kerudungnya yang masuk ke perlengkapan yang harus dibawa. Jadi beda lagi dari kerudung yang itu. Jumlahnya. Mungkin Umi ya begitu ya? Jadi kalau untuk ini kerudung Umi diusahakan disesuaikan dengan ketentuan ya, Mi, ya. Disarankan ada yang putih ya, Mi, ya, ada yang bebas. Mungkin yang bebas bisa disesuaikan dengan baju gamis. Oh, berarti untuk gamisnya nggak usah setelan sama kerudungnya ya? Untuk gamisnya berarti nggak usah setelan sama kerudungnya ya? Iya, Umi. Berarti hanya cukup yang ditentuin di format itu ya? Iya. Untuk kerudungnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk kerudung sekolah SMP itu pakai kerudung segi 4 atau kerudung langsung. Lalu untuk kerudung sekolah apakah sudah diberi dari sekolah atau beli sendiri? Ya, kalau untuk kerudung sekolah ada dari sekolah ya, Mi, dikasih, dan memang diwajibkan sih pakai segi 4.
Ya, itu sudah dijawab Umi. Nah, untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Umi Eva, Umi Karina, mohon maaf. Untuk tempat makan minum itu dibawa dari rumah, apa dapat dari pondok? Ya, bawa dari rumah Umi ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, bisa dibeli di pondok Umi. Dan untuk ketentuan warnanya mungkin Ustadzah, apakah ya, untuk biru ya. sekarang? Melamin warna biru ya berarti. Untuk tempat makannya Umi membawa melamin warna biru. Untuk SMA Ustadzah warnanya apa? Untuk SMA disamakannya untuk tahun ini warnanya biru, kecuali sandal yang dibedakan. Sandal itu untuk SMA warnanya ungu. Kalau kelas 7 warnanya hijau, sandal jepitnya. Sekali lagi Umi, untuk warna alat makan untuk kelas 7 dan kelas 10 sama biru, sedangkan untuk sandalnya untuk SMA warna ungu, untuk SMP warna hijau. Uminya Rena ini menanyakan kembali terkait kerudung. Untuk kerudung tadi katanya kurang jelas. Untuk kerudung apakah dapat dari sekolah? Untuk seragam sekolahnya itu dapat di sekolah atau beli sendiri? Ya, untuk kerudung seragam sekolah Umi ya, itu didapat dari sekolah. Jadi sama dengan baju sudah disediakan dari sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya, seragam yang didapat anak itu berapa pasang saja? Baju putih biru Umi ya, batik, kemudian pramuka, olahraga, 4 mungkin sudah ya? Sama pengeluaran kan sudah ya? Pengeluaran berarti 5. 5 iya. Sekali lagi untuk seragam yang didapat itu seragam biru, kemudian batik, seragam pramuka, olahraga, dan ada baju pengeluaran. Ada pertanyaan dari Uminya Karina juga, masih Umi Karina. Untuk calon santri SMA sampai di pondok tanggal berapa saja? SMA mungkin santriwati baru SMA datang ke pondoknya tanggal berapa? Sama. Kalau datangnya sama ya Mi dengan SMP tanggal 17 sudah ya? Iya, tanggal 17. Untuk kedatangan santriwati baru, baik itu SMP atau SMA, Umi dan Abi, semuanya sama, yaitu tanggal 17 Juli 2022, dan untuk ketentuannya mungkin insya Allah nanti akan kami share. Untuk selanjutnya, untuk pakaian batik bawahannya warna apa? Ya. Untuk pakaian batik bawahannya untuk SMP warna biru ya, kalau untuk SMA abu. Untuk baju batik bawahannya untuk SMP warnanya biru dan untuk SMA warna abu. Rok sekolah mungkin sudah ya? Iya. Baik, Umi dan Abi, apakah masih ada yang ditanyakan? Kalau untuk peralatan mandi itu semacam ember gitu gimana? Apa udah disediain di sana apa emang bawa sendiri? Gimana Umi? Kayak peralatan kayak ada ember segala macam nggak gitu disediain apa emang bawa sendiri? Apa perlu gitu? Ember ya? Ya, ember sudah. Oke. Oh ya Umi, untuk ember insya Allah untuk tahun ini jadi memang anak-anak tidak membawa ember disediakan oleh asrama. Kalau kayak gayung gitu berarti tempat wadah ini ya, kalau gayung perlu ya tempat wadah sabun Sabun gitu. ya Mia. Jadi memang Umi untuk wadah sabun ditekankan ya Mia kalau bisa itu berupa kayak tas gitu ya Mia. Jadi bisa dibawa masuk
ke lemari gitu Umi. Tapi kalaupun tidak ada nggak apa-apa pakai gayung karena memang ada sih tempat khusus untuk penyimpanan gayung. Oh gitu, iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah harus membawa gamis warna khusus? Enggak Umi ya, enggak harus, mangga dibebasin aja. Baik Umi, mungkin masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan lagi. Nanti untuk pas datang ke sana, ini Ustazah, kita ngeberesin dalam kamar untuk ngeberesin baju anak-anak apa gimana itu prosesnya? Ya. Jadi nanti Umi ketika kedatangan anak-anak baru akan dibantu sama kakak kelasnya untuk membereskan lemarinya Umi. Jadi orang tua hanya menunggu di ruang yang sudah disediakan untuk nanti membawa koper. Adapun nanti yang ngeberesin barang-barang anak-anak untuk kelas 7 akan dibantu oleh anak-anak SMA kelas 11. Baik, Umi dan Abi, apakah masih ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, saya mau tanya ini di list alat-alat yang harus dibawa tidak ada gelas, apa memang tidak menggunakan gelas? Atau cukup sama botol minuman aja? Oh iya. Terima kasih. Sama-sama. Iya Bapak, untuk alat minum memang kami utamakan botol ya Pak ya. Jadi memang bisa dibawa ke asrama, bisa dibawa ke kelas juga. Jadi supaya tidak tumpah sih lebih higienis itu memang bawanya berupa botol Bapak. Jadi tidak bawa gelas. Jadi untuk gelas mungkin dianjurkan lebih ke botol biar lebih praktis mungkin Ustazah ya. Jadi untuk Umi dan Abi di peralatan makannya mungkin bisa membawa botol saja, botol minum saja. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan. Maaf Ustazah, batas waktu tahun 17 pas masuk itu sampai jam berapa harus sampai di IU-nya? Itu pertanyaannya. Terus yang kedua. Dijawab Ustazah? Dijawab aja saya. Oke. Untuk batas waktu tanggal 17, anak-anak harus ada di asrama paling lambat jam 12 ya Umi ya? Jam 12 siang. Sampai jam 12. Terima kasih Ustazah. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pemesanan alat-alat makan, piring, sendok, dan botol minum bisa dipesan sekarang Ustazah? Iya, bisa dipesan ya Pak ya, nanti lewat Ustazah Zahra, nomornya sudah ada nanti di PDF ya, sudah dikirimkan, mangga bisa langsung menghubungi Ustazah Zahra. Untuk pemesanan bisa langsung konfirmasi ke Ustazah Zahra. Untuk selanjutnya, untuk kedatangan sebentar ini ke atas. Untuk kedatangan nanti orang tua tidak bisa masuk untuk membantu anak membereskan pakaian dan lain-lain. Iya. Tadi sudah disampaikan memang orang tua tidak bisa masuk untuk membantu karena memang sudah disiapkan nanti anak-anak kelas 11, anak-anak SMA untuk membantu anak-anak sekalian juga untuk saling ngobrol, saling mengenalkan ibu lebih dalam seperti itu mungkin Pak. Jadi untuk yang membereskan pakaian Umi dan Abi nanti tidak orang tuanya tapi dibantu sama kakak kelasnya. Terus untuk selanjutnya, kalau pakaian selain gamis boleh nggak baju muslimnya atas bawahnya rok? Mungkin atas bawah mungkin Ustazah. Iya, kalau ini belum boleh, Umi mohon maaf. Jadi memang anak-anak di sini kami biasakan untuk memakai gamis. Jadi untuk atas bawah belum boleh dibawa ke asrama. Jadi Umi dan Abi untuk pakaian sehari-hari anak-anak itu tidak menggunakan atas bawah, hanya gamis saja mungkin Ustazah ya. Terus ini masih ada pertanyaan Ustazah, botol minum apa boleh bawa dua Ustazah, yang buat di kamar satu ukuran besar dan yang ukuran kecil buat minum sehari-hari dibawa ke sekolah?
untuk botol minum Bapak diwajibkan 1. Kenapa? Karena memang khawatir anak-anak selama ini Bapak belum bisa menjaga barang-barangnya ya. Jadi diwajibkan 1 untuk memang dibawa ke asrama dan juga dibawa ke sekolah. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, Ananda Marsa di sini ikut tes bahasa Arab. Apakah di IU ada guru lesnya? Guru les bahasa Arab enggak ada sih Mia, dan memang untuk anak-anak bahasa Arab kan ada dapat pelajarannya di sekolah. Adapun mungkin nanti bagi Ananda yang mohon maaf mungkin agak kurang memahami di kelas, itu mungkin bisa nanti hubungkan dengan guru mapel bahasa Arabnya. Karena mungkin Abi untuk bahasa Arab, kita sehari-hari anak juga menggunakan bilingual bahasa, ada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan percakapan seharinya juga menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Baik, mungkin masih ada pertanyaan lagi. Maaf, satu lagi. Ada yang mau saya tanyakan tentang, kan anak tuh dikasih uang jajan ya. Terus uang jajannya tuh dititipin ke pengelola ya. Nah, itu mekanisme anak mau jajan tuh bagaimana? Terus yang kedua, apakah jajan kayak GrabFood yang itu boleh nggak? Terima kasih. Langsung jawab aja Saudara Lisi ya. Jadi memang untuk bekal Bapak mungkin bisa ditransfer gitu ya, nanti bagian keuangan akan menyampaikan ke wali asrama. Nah, adapun anak-anak ini Bapak di 1 hari itu 10.000. Jadi nanti setiap per 5 hari itu anak-anak dikasih 50.000. Mereka harus bisa mengelola 50.000 itu untuk 5 hari. Nah, adapun seperti GrabFood apa GoFood itu memang kami larang Bapak. Jadi tidak boleh orang tua mengirim makanan lewat aplikasi. Jadi kalaupun misalnya mau kirim makanan paket ya silakan langsung datang ke asrama. Untuk Abi Dedi, mungkin ada yang ditanyakan. Maaf, berarti di sekolah ada kantin makanan yang siap makan gitu atau cuma makanan ringan yang kemasan? Iya, di sekolah ada kantin Bapak ya, ada kantin juga, koperasi juga ada. Oke, untuk Umi Susan, barangkali ada yang ditanyakan. Untuk Umi Susan, barangkali ada yang ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon maaf. Ini saya kemarin kan handphonenya ke-reset ya. Jadi keluar dari semua grup, jadi baru masuk lagi di grup. Saya takutnya ketinggalan informasi yang, dan juga saya juga baru diingatkan. Ketinggalan informasi yang penting gitu, mohon kayak seperti tadi yang diterangkan oleh Ustazah Hulan, harap di share ulang gitu ya, apa saja yang harus dibawa, karena takutnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jelas itu berbeda gitu kan. Saya dengarkan, saya simak dari tadi juga, oh ya berarti ini ada yang berbeda, ini ada yang berbeda gitu ya. Yang diterangkan oleh Ustazah Zahra, yang diterangkan oleh Ustazah Bulan, mohon di-share ulang. Saja Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh ya Ustazah, mohon maaf suara Ustazah Bulan itu kecil, karena kemungkinan Ustazah Bulan berdekatan Zoom-nya dengan siapa, itu jadi kedengeran ke kitanya mendengung dan kecil gitu Ustazah. Iya Ustazah. Ya. Jadi gimana? Seharusnya Ustazah Bulan itu berbeda tempat, jadi biar jelas kelihatannya, kedengerannya Ustazah. Jadi dari tadi ngeguik terus Ustazah, saya udah di chat. Kedengarannya ini apa yang diterangkannya gitu kan. Itu Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi
Susan, itu Susan yang sudah memberikan masukan. Insya Allah Umi dan Abi untuk materi yang disosialisasikan hari ini akan di-share ulang di grup. Untuk sebelumnya kemarin kita udah share dan insya Allah setelah ini kita akan share ulang. Ini masih ada pertanyaan mungkin Ustadzah. Apakah boleh membawa alat tulis seperti pensil warna karena anaknya suka menggambar? Terus kalau anaknya sakit, apakah bisa memakai BPJS? Apakah boleh membawa alat tulis seperti pensil warna karena anaknya suka menggambar? Terus apakah kalau anaknya sakit bisa memakai BPJS? Ya, kalau untuk pensil gambar masih diperbolehkan ya Pak, karena memang kan ada ekskul gambar juga ya, jadi mangga diperbolehkan. Kemudian kalau untuk BPJS, kalau sekarang kan nggak pakai ya Pak ya, tapi kalaupun misalnya harus pakai BPJS, biasanya itu berobatnya nanti kita hubungi orang tua, langsung berobat dengan orang tuanya kalau untuk pakai BPJS. Jadi Umi untuk anak yang sakit dan menggunakan BPJS mungkin untuk berobatnya bisa dengan orang tuanya. Untuk sebelumnya kepada Abi Dedi barangkali ada yang ditanyakan. Tadi Ya, Raisa, terima kasih. Ya, terima kasih Ustazah. Perkenalkan saya abinya Ananda Haipa Renata Dipruwita dari Pangandaran. Oh iya. Kebetulan kan jauh. Jadi untuk menegaskan saja, apakah misalkan kalau kita lagi ada keperluan ke arah ya dekat-dekat ke area pesantren, memang benar-benar tidak boleh menengok anak. Silakan jawab dulu. Nah, iya. Sadahulan bisa dijawab. Kalau untuk itu diperbolehkan. Boleh kalau untuk menjenguk kalau lagi lewat ke sekitaran asrama masih boleh dijenguk. Tapi memang maka diutamakan penjengukan itu ketika anak-anak sudah beres KBM setelah dulu. Satu lagi, itu untuk Al-Quran Mushaf Utsmani dan Musyarat Sugra, apakah ada ketersediaan di kopentrennya? Bapak menggantikan nanti kalau misalnya tidak ada bisa ada di pesantren, jadi boleh bisa beli di Umar. Siap, kalau begitu nanti saya menghubungi ke Ustazah Zahra mungkin ya. Iya, mangga Bapak. Ya, terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abi Dedi. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustazah maaf, tadi kalau tidak salah tangkap penjelasannya tadi orang tua diperbolehkan mengirimkan makanan. Kalaupun boleh mengirimkan makanan, mungkin aturannya seperti apa, mekanismenya seperti apa saja? Ya, jadi kalau untuk makanan ya Mia, nanti ada kan pengiriman paket. Ada pengiriman paket, jadi makanan boleh dikirim di sana, tapi tetap tidak boleh pedas-pedas, juga tidak boleh instan. Ya. Nah, tapi kalau untuk yang street food dan sebagainya itu memang belum diizinkan. Jadi untuk pengiriman makanan bisa langsung dikirim saja Umi ke sini atau dikirim berupa paket. Untuk aturannya insya Allah nanti kita akan share juga untuk peraturan pengiriman paket atau makanan secara langsung insya Allah nanti akan kami share. Untuk Umi Anisha Aprilia, untuk uang jajan apakah santri pemegang sendiri atau dititipkan pada Ustadzah asrama? Tadi sudah dibahas sama Ustadzah Wulan. Untuk penitipan uang bisa ditransfer, kemudian untuk pengambilan 5 hari sekali Ustadzah ya. Barangkali masih ada yang ditanyakan Umi, masih ada sedikit lagi. Satu pertanyaan lagi mungkin Ustazah ya. Umi dan Abi barangkali masih ada yang ditanyakan, masih dibuka untuk satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum, izin bertanya Bu. Mangga Abi. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu ya, kalau misalkan
kurang terlalu menyimak. Assalamualaikum Abi. Pertanyaannya gimana? Itu izin bertanya Bu. Iya. Untuk masalah ini Bu, baju sekolah Bu. Yang pertama dari peraturan sekolah ada kemeja lengan panjang sampai lutut ya Bu. Iya. Nah kalau untuk kemarin yang diukur apa sampai lutut atau gimana Bu? Ya. Baju sekolah sampai lutut ya. Mungkin yang ditanyakan Abi itu ukuran yang kemarin dikirim mungkin Abi ya? Ya betul. Apa itu udah sampai lutut apa belum Bu? Sebentar Abi. Boleh Bu, makasih Bu ya. Iya sama-sama Abi. Jadi pertanyaan dari Abi-nya, apakah seragam yang kemarin itu yang diukur itu apakah sudah sampai lutut atau belum? Sebentar Abi dicek dulu. Umi dan Abi, untuk ukuran baju yang dikirimkan kemarin itu sudah di selutut apa enggak Obi? Bagi yang belum mungkin bisa di share ulang atau dikirim ulang. Diusahakan untuk baju seragamnya di bawah lutut Abi. Panjang baju mungkin ya. Panjang bajunya. Kalau nggak salah Bu, untuk pengukuran kemarin baru sampai perut ya? Baru sampai perut standar sekolah iya. biasa gitu Bu. Nah, Iya. ketika saya baca peraturan sekolah di sini, untuk hari Senin dan Selasa kemeja lengan panjang sampai lutut. Nah, iya. Pak, ada ukur ulang atau ada beli baju lagi gitu Bu supaya nggak bolak-balik lagi gitu ya, Bu. Untuk baju seragam Abi itu disediakan dari sekolah, jadi pengukuran itu bertujuan untuk ukuran anak, nanti seragamnya ukurannya segitu Abi. Jadi nanti untuk data lengkapnya saya share ulang lagi Abi ya, takut ada yang ngukurnya nggak sampai lutut gitu, karena ini dijahitnya per anak Abi biar ukuran anaknya pas sesuai sama bajunya sama ukuran anaknya. Jadi nanti saya share ulang Abi di grup, mungkin takut ada yang ukurnya kurang panjang, bisa dikirim ulang Abi. Oh gitu. Jadi pengukuran kemarin tuh udah termasuk sampai lutut belum? Iya, udah termasuk. Itu buat seragam Abi. Oh gitu. Jadi kemarin sih mohon maaf gitu ya kalau misalkan saya salah catat, kemarin tuh baru ngukurnya baru sampai standar sekolah, baju sekolah gitu, belum sampai lutut gitu. Oh iya baik Abi. Nanti di share ulang Abi ya, takut ada yang belum ngukur sesuai sama peraturan. Boleh. Siap. Temen ya Bu. Ya sami-sami Abi. Untuk selanjutnya. Bu, maaf mau ini sampai lutut apa di bawah lutut? Ustazah Dahlan mungkin bisa menjawab. Ya, diutamakan di bawah lutut kalau untuk baju seragam. Terlalu bawah Ustazah. Bisa diulangi Ustazah Dahlan? Oke. Jadi mungkin memang diutamakan bajunya di bawah lutut, karena memang biasanya anak itu cukup tinggi. Jadi selama ini juga anak-anak. Ya, berarti harus diukur ulang soalnya kemarin di atasnya sedikit gitu. Oh iya. Ya, waktunya kemarin tuh agak kepanjangan banget. Iya. Untuk selanjutnya, untuk kelengkapan surat seperti ijazah paling lambat tanggal berapa Ustazah, karena belum ada dari sekolahnya. Untuk kelengkapan ijazah, Umi biasanya ini bisa menyusul, tapi kalau ijazah dari sekolahnya sudah ada,
itu biasanya harus langsung dikirim fotokopiannya ke kami untuk keperluan administrasi. Karena ijazah SD juga biasanya digunakan sebagai tolak ukur untuk penulisan ijazah nanti ketika kelas 9 ini. Jadi kalau ketika anaknya udah masuk ke sekolah kemudian tidak belum ada ijazahnya, bisa nanti menyusul. Untuk pertanyaan selanjutnya, maaf satu lagi Usada, kalau nggak salah tadi uang jajannya 10.000 per hari, berarti kalau untuk 1 bulan 300.000. Ya, jadi anak-anak seharinya itu 10.000 untuk jajan. Jadi untuk dikasih ke anak-anak per 5 hari, jadi kita masih 5.000. Satu pertanyaan terakhir mungkin Umi dan Abi masih dibuka sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, untuk sesi tanya jawab ini saya tutup saja. Sepertinya sudah cukup jelas. Terima kasih kepada Umi dan Abi yang sudah mengajukan pertanyaan. Maka untuk sesi pertanyaan ini saya tutup. Oke, alhamdulillah untuk acara selanjutnya yaitu penutupan. Sebelumnya terima kasih kepada Umi dan Abi yang telah hadir dalam sosialisasi tentang Pondok Pesantren Islahul Ummah Kota Tasikmalaya ini. Untuk materi sosialisasi hari ini, insya Allah akan kami share ulang, termasuk untuk pengukuran baju. Mungkin ada Umi dan Abi yang mengukurnya belum di atas lutut, insya Allah saya akan share ulang di grup. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, bisa share aja di grup santriwati, biar semuanya bisa tahu juga. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa nanti ketika kedatangan. Terima kasih. Marilah kita tutup acara sosialisasi ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji orang ini. Iya mas sayang kalau kepisang. Mamang kesang gitu. Siapa namanya? Mama, aji berdua bacaan malam lagi.